Alkitab hari ini Ulangan 16 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum dan belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang diam di tempatmu, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan sungguh. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat penyirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersuka cita pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang diam di tempatnya. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Janganlah engkau menanam suatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu suku berhala yang dibenci oleh Tuhan Allah. Demikian.
Roma 14 ayat 1 sampai 23. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, maaf, kami lanjutkan. Sebab tidak ada seorang pun antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada suatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan
yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena itu tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian. Terima kasih untuk para lektor, Bu Rosna Baban dan Pak Muji untuk pembacaan firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Haleluya. Oke, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan, dan ya dengan tekun, saudara ya. Jaga kekudusan, jangan putus asa, jangan buat alasan, waduh udah capek Pak, saya cari penghiburan. Perginya ke wanita penghibur, lelaki penghibur. Kan geblek itu namanya, saudara ya. Nggak ada alasan, padang gurun kamu nikmatin. Ya, padang gurun saatnya kamu hidup kudus. Bukannya malah Pak, saya capek Pak, alasan cari wanita penghibur. Geblek itu, saudara. Saya butuh hiburan, carinya wanita penghibur. Lagi butuh, saya butuh penghiburan Pak. Penghibur itu dari Roh Kudus, bukan dari wanita penghibur apa pria penghibur. Ya, jangan buat alasan padang gurun itu ya. Padang gurun itu justru membuat kamu kuat. Kok tahu Pak? Pasti tahu. Jangan banyak tanya, saudara. Saya Nabi 26 tahun. Serius, saudara. Saya nggak main-main, saudara. Ya, banyak orang mulai selingkuh, banyak orang mulai hidup yang nggak benar, juga di dalam kesesakan. Kenapa? Dia capek, lelah. Terus ada yang belai-belai dia. Waduh, kamu seperti air sejuk di tengah padang gurun. Gundelmu peang, saudara. Tapi itu yang terjadi masalahnya. Tambah nyungsep, nggak keluar dari padang gurun, malah masuk ambles kamu ke pasir yang menghisap hidupmu itu di padang gurun itu. Iya, saudara. Ya kan, sudah tidak keluar-keluar dari padang gurun, kesasar, nyasar, jeblos sisan. Ya kan, yang terjadi begitu kan sekarang kan, orang-orang di gereja kan. Loh, di Eropa juga terjadi begitu, saudara ya. Dalam masa kesesakan, mereka bertubi-tubi tekanannya, si perempuan ini ketemu sama pria yang kata-katanya positif, manis, lemah lembut, dibelai-belai. Dia pikir dia lepas, wah ini aku lepas, aku dapat kekuatan baru untuk berjuang. Nggak taunya tambah nyungsep. Akhirnya semua pada tinggalkan, banyak yang meninggalkan gereja. Sampai gereja, ya dia merasa tidak berdosa. Oh, ini kan maklum, ini Tuhan memaklumi dosaku, gundulmu peang, saudara. Tuhan maklum setan enggak, saudara? Ya kan? Tuhan memaklumi semua kelemahan kita, setan enggak, saudara. Ya kan? Makanya saya kalau bilang sama di pengurus yayasan ya, kalian kalau prosedurnya nggak taat ya, kita maklum dengan Anda, saudara. Polisi enggak loh, saudara. Kita maklum dengan Anda, tapi para pembenci kita nggak maklum, dikejar kita, saudara. Anda nanggap nggak? Para pengurus hati-hati dengan SOP ya. SOP ada itu bukan untuk dilanggar loh, saudara. Kamu belajar. Ya, kalau Pak Iman tahu persis tuh, di Jerman itu ketat sekali ya, namanya aturan. Kamu langgar, kita mah baik-baik saja senyum. Kamu dicatat, sudah kelar hidupmu kalau udah dicatat. Kamu melanggar hukum di sini, dicatat. Kita maklum, tetangga kita maklum, saya maklum. Tapi para pembenci kita, hukum itu tidak bisa maklum. Alam semesta ini tidak bisa maklum, nggak bisa ngomong maklum, saudara. Apa yang kamu tuapur, pasti kamu tuai. Jadi jangan gunakan alasan, ya saudara, jangan beralasan. Disiplin. Ayo, ini kesempatan kamu disiplin. Kenapa hidupmu susah? Karena nggak disiplin. Serius, saudara ya. Saya ngamatin hidup saya sendiri. Saya ini orang yang cerdas, pandai. Ngerjain apa-apa jadi, saudara. Tapi saya bukan orang yang disiplin. Nah, dari mana saya nggak mau nyalain orang tua saya bukan orang yang disiplin juga. Tapi kenapa saya ikut-ikut? Salah saya sendiri. Ya kan? Karena ada terlalu banyak hal yang tidak baik yang saya nonton. Lalu saya sendiri menempa hidup saya sendiri. Nah, ketika saya meremehkan kedisiplinan ini, akibatnya apa, saudara? Akibatnya saya selalu gagal ketika ada satu celah kecil, disitulah saya selalu gagal, saudara.
Nah, saya tidak disiplin dalam hal yang kecil-kecil itu. Nah, dari situ saya mulai belajar tiap hari ya. Ternyata berjalan bersama Tuhan adalah sebuah kedisiplinan. Makanya kamu disebut disciples. Ya, dalam bahasa Inggris kan, kamu disebut disciples karena kamu harus disiplin, saudara, tiap hari. Nah, saya ini lagi ngerjain paper 17 paper saya kudu ngumpulin, saudara ya. Udah nggak ada kuliahnya, tapi 17 paper saya kudu ngumpulin, saudara ya. Ini yang mesti kelar ini dalam bulan Agustus ini, coba bayangin. Sudah jadi 4 ya, udah jadi 5, ini udah menjadi 5. Waduh, saudara, mesti disiplin. Tanya sama si Georgios ini. Saudara, tiap hari mesti disiplin, saudara, hidupmu kalau jadi mahasiswa itu. Jadi pelajar, apalagi kamu mahasiswa ya. Kamu boleh masuk, boleh enggak. Pokoknya tugas kudu ngumpul. Nah, kamu butuh disiplin. Ini tanya Hagios Bible College, saudara ya. Yang mahasiswa-mahasiswa yang udah tua-tua pada sekolah ini kan. Harus disiplin, saudara. Kalau kamu udah disiplin, kamu numpuk, ya malas ngerjainnya. Ya kan? Nah, dengan disiplin itu sebenarnya enteng, gampang ngerjainnya, saudara ya. Ngerjain itu gampang sekarang. Kamu ya kerjakan setiap hari itu gampang. Begitu kamu tumpuk jadi susah. Ya, demikian juga dengan latihan disiplin rohani. Ya, aduh ngampuni yo. Ngampuni yo. Kesenggol tukang becak mobilnya dikit kamu pisui. Kamu kesenggol ya, kamu lagi jalan cuman dilihatin orang begitu, cuman orang enggak sengaja lihat. Apa lu lihat-lihat? Ya kan? Yang gitu-gitu, saudara ya. Baru Anda ngelihat apa dikit, lihat bokong megol-megol, wah langsung saudara wing tegang. Ya kan? Padahal ternyata megol-megol itu bebek, saudara ya. Masa ada megol-megol, langsung tegang begitu. Bebek ya megol-megol kan, babi juga megol-megol ya. Babi itu kalau jalan kan megol-megol juga. Aduh, saya kadang-kadang disiplin, saudara ya. Kedisiplinan. Pak katanya kalau sudah di dalam Tuhan tidak berdosa lagi. Tidak ada dosa lagi. Tapi kamu jangan undang dosanya. Diundang dosanya udah datang, saudara. Jangan diundang. Ya. Kalau diundangnya masuk. Itulah sebabnya saya kalau pergi selalu sama anak. Ya, selalu pergi sama anak berdua. Jangan diundang, jangan kasih kesempatan. Ya. Jangan pernah kasih kesempatan. Kalau ada anak kan selalu dia mengingatkan. Ya kan? Gitu, saudara ya. Nah, ada yang penting juga nih. Saya senang ya Pak Stephen juga ya. Pergi kemana-mana isinya diajak. Oh, anaknya sama siapa? Sama omanya. Nah, itu cerdas itu, saudara. Makanya, hai anak-anak muda, kalau sudah menikah, peliharalah orang tuamu, lakukannya baik-baik. Supaya kalau kamu pergi-pergi berduaan sama istrimu, ya, opa-omanya bisa ngerawat anak-anakmu. Kalau kamu lakukan orang tuamu tidak baik, suruh ngerawat anakmu, emoh, kamu lebih sayang sama pendetamu kok daripada sama papa mamamu. Itu saudara, rawatlah orang tuamu baik-baik. Jadi kalau kamu lagi kayak Pak Stephen pergi berdua terus kemana-mana sama istrinya, itu bagus, saudara, itu positif ya. Saya ngelihat dia disiplin. Jadi tidak ada kesempatan buat dia untuk berbuat yang nggak benar. Anak-anaknya sama opa-omanya, saudara, pinter ini Pak Stephen ini ya. Harus begitu. Kayak Pak Hawi nih, anaknya sibuk ini kan, anaknya sibuk berkarir dua-duanya, mantunya juga. Pak Hawi yang rawat ini, jadi MC ngomong cucu. Karena dia sama anaknya, saudara ya. Gitu, saudara ya. Saya juga mau nih, ngomong-ngomong anak saya berdoa sama Tuhan, supaya saya sempat ngomong anak saya ya, saudara, ngomong cucu saya ya. Bisa ngerawat, ya sampai memasukkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Itu penting. Coba kita lihat ya, orang Yahudi itu punya disiplin. Dia punya hari-hari buat dijaga, saudara. Dan itu benar-benar ya. Oh, orang Islam juga, Pak, 5 kali sehari, Pak. Nah, kalau orang Islam itu bukan disiplin, saudara. Itu bukan disiplin. Ditakut diweden-wedenin neraka, saudara. Itu bukan disiplin, saudara. Tahu nggak bedanya? Kamu terbiasa 5 kali sehari karena kamu takut masuk neraka, saudara. Sembahyang kamu 5 kali sehari karena takut neraka. Orang Yahudi, dia punya kebiasaan sembahyang ya 3 kali sehari bukan karena takut masuk neraka, saudara. Karena dia merindukan tanah perjanjian. Dia punya 3 hari raya besar yang wajib. Setiap 3 hari raya ini orang Yahudi dari seluruh dunia berusaha kembali ke Israel, saudara. Ya, hari raya Nisan, hari raya Pesah. Hari raya Pesah itu adalah hari raya mereka keluar dari Mesir, ya.
Dan mereka mengorbankan domba Paskah, ya. Nah, itu Pesah atau Paskah. Kemudian 50 hari kemudian mereka merayakan Shavuot atau turunnya hukum Torah, saudara. Ya. Kemudian mereka merayakan hari raya hari raya Sukkot, Pondok Daun. Itu 3 hari raya wajib dan mereka disiplin. Mereka merayakannya bukan takut masuk neraka, saudara. Dan kalau mereka tidak bisa ke Yerusalem, di dalam komunitas itu mereka pasti merayakannya. Bukan takut masuk neraka, saudara. Sekali lagi. Karena mereka rindu tanah perjanjian. Ya. Itu bedanya. Itu bedanya, saudara. Kamu merayakan atau kamu melakukan ibadahmu karena kamu takut masuk neraka. Tapi yang satu, ya, melakukannya karena dia rindu, dia cinta. Nah, ibadah kita juga begitu. Nah, kalau orang Yahudi punya ritual yang letterless, ya, ritual yang letterless, yang literal, ya, secara literal harus begitu dilakukan. Kita orang Kristen ada di Roma 14, kita nggak jaga hari-hari, kita nggak perlu, saudara. Tetapi ada makna dari perayaan-perayaan itu. Ya, orang-orang yang percaya Yesus Kristus dalam perjanjian baru, maka menjadikan Torah itu sebagai metafora, nubuatan dari Yesus dan metafora dari semua makna rohani. Misalnya mengorbankan domba Paskah, maksudnya adalah di mana itulah saatnya kita menyalibkan diri kita. Saat disalib daging kita, saudara. Ya kan Yesus disalib kan? Domba Paskah itu orang Yahudi kan Yesusnya disalib. Paskahnya kita orang Kristen, yaitu Yesus disalib. Paskah itu bukan kebangkitannya Yesus, saudara ya. Itu ngawur itu yang bikin kalender itu. Siapa itu? Mulai tahun berapa itu ya Paskah kebangkitannya Yesus itu? Tahun 400-an itu ya kalau nggak salah ya. Paskah kok kebangkitannya Yesus? Paskah itu justru kematian Yesus disalib. Ya. Lalu turunnya hukum Taurat, hari raya Shavuot, itu adalah turunnya Roh Kudus, saudara. Setelah kamu menerima Yesus Kristus, percaya, menerima penebusan dari Yesus yang disalib itu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Ya, turunnya hukum Taurat itu kan Shavuot, hari raya Shavuot, atau turunnya Torah, atau turunnya Roh Kudus. Itu makna rohaninya, saudara. Kamu setelah percaya kepada Yesus, maka kamu perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, yaitu rema yang melimpah, remanya Yesus yang melimpah dalam hidupmu. Ada cinta yang melimpah di situ, saudara. Kemudian kamu merayakan Pondok Daun, ya. Di hari raya Pondok Daun itu, maka kita semua bersukacita, itu adalah hari raya penuaian. Kamu akan menuai yang besar, saudara. Itu adalah hari sukacitanya kita. Hari raya di mana trompet itu ditiup, ya, adalah kedatangannya Tuhan Yesus. Beberapa orang ya, kalau saya oke lah, maksudnya kedatangan Yesus yang kedua, ini di hari raya Pondok Daun katanya ya. Beberapa orang gereja karismatik, mesianik percaya bahwa hari raya Pondok Daun adalah menubuatkan kedatangan Yesus nanti yang juga kedua, ya, hari raya trompet. Sangkakala terakhir dibunyikan katanya kan. Nah, bisa boleh ya boleh. Ya, bisa iya, ya kan hari raya meniup sangkakala itu kan dibarengin dengan Rosh Hashanah kan. Tapi itu adalah makna rohaninya, saudara ya. Dan yang kita rayakan, yang kita ikuti dalam makna rohaninya di dalam hidup kita. Dan kita harus melakukannya dengan disiplin. Bagaimana kita selalu mengingat kematian Yesus dengan berdiakonia dan bermaturia. 1 Korintus 11 ayat 26, ingat-ingat ya. Ya, maka Yesus mengambil cawan, mengambil roti, ya, lalu berkata, inilah darahku, inilah tubuhku, lakukanlah ini untuk mengingat aku, yaitu apa? Diakonia. Roti itu adalah diakonia, membagi rotimu. Cawan anggur itu memberitakan kematian Tuhan. Ya, bersaksi. Ya kan? Di malam Paskah itu kan Anda selalu diingatkan untuk membagi roti, yaitu berdiakonia. Ya, bukan pakai roti kecil-kecil. Bukan, itu ritual pagan itu, saudara. Benar-benar membagi roti hidupmu, bagi nasi, bagi beras, dan meminum anggur. Kematian Tuhan kan, darah Yesus itu apa, saudara? Bersaksi
Yesus telah mati dan bangkit menebus Anda dan saya. Ya kan? Kemudian Anda punya makna rohani bahwa setelah kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus punya Roh Kudus, hidup dengan rema setiap hari. Hidup penuh dengan rema, hiduplah penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Dan harus disiplin, saudara. Berdiakonia dengan disiplin, bersaksi dengan disiplin. Anda harus punya jam-jam diakoni dan bersaksi, saudara ya. Anda harus juga selalu hidup penuh dengan cinta, penuh dengan Roh Kudus. Dan juga Anda juga harus menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus dengan memberitakan Injil. Ya, dan berdiakonia dalam cinta kasih. Terus, nah ada makna rohani. Kenapa, saudara? Anda perlu menjalani makna rohaninya itu dengan disiplin. Karena itu adalah bagaimana kita membentuk manusia roh kita, saudara. Tidak bisa, ya. Bersaksi, oh saya mau memberitakan Injil, Pak. Iya, tapi hidupmu bisa jadi saksi enggak? Jangan cuma bacot doang, kamu cuma Yesus baik, kelakuanmu badek, saudara. Tukang utang, misalnya kan. Jangan, saudara. Dikit-dikit utang, jangan. Ya, jangan kelakuanmu badek. Ya, saudara ya. Hiduplah dan disiplin dalam cinta kasih Tuhan yang benar. Ya, nanti kamu akan berkemenangan dan kamu akan menikmati buah dari kedisiplinanmu itu, saudara. Disiplin, saudara, di target kamu tiap hari. Saya harus bersaksi. Ya, hidup saya harus jadi berkat. Ya, hidup saya harus jadi berkat. Hidup seluruh perkataan saya, kelakuan saya, pekerjaan saya. Anda kalau orang Kristen jangan dikit-dikit minta izin. Saya mau izin Pak KKR, mau izin jadi WL, jadi mau khotbah Pak. Dikit-dikit izin kantor. Bosmu lama-lama, kamu kerja di gereja saja, jangan di sini. Iya kan? Kalau saya jadi bosnya tak omongin, kamu kerjanya di gereja saja, jangan di sini. Kamu tidak pantas jadi manajer, kamu pantasnya jadi pendeta. Gitu, saudara ya. Kalau mau jadi bos juga jangan mau dikerjain. Wah, tapi itu untuk pekerjaan Tuhan, Pak. Kerjaan Tuhan gundulmu peang, saudara. Bukan, tak kasih tahu ya. Itu dia lagi aktualisasi diri. Nanti saya tertutup, tak jamin. Kalau kamu dikutuk, bilang malaikatnya sudah izin sama Nabi 26. Saya tidak mengizinkan ya karyawan saya untuk selalu pulang, kasih buat jadi WL atau buat khotbah. Bilang sudah izin sama Nabi 26. Jangan mau ditipu sama karyawanmu. Males bilang aja. Gitu aja ya, saudara ya. Iya, demi kemuliaan Tuhan, gundulmu peang, saudara. Anda harus bersaksi, kalau kerja yang benar ya. Karena kerja itu adalah bagian dari ibadah kita. Ingat ya, pelajaran pemuritan, bahwa kodratnya kita adalah bekerja. Itu kodratnya kita, karena itu adalah ibadah kita. Perintah pertama yang diperintahkan, sebelum ada Taurat, sebelum ada yang lainnya. Sebelum ada kata jangan makan buah pengetahuan, sebelum ada macam-macam, bilangnya apa? Bekerja. Ya, kelolalah bumi, bukan ya, untuk mengerjakan Taman Eden, dan Anda membagikan Taman Eden kepada orang. Bekerja, saudara. Bukannya jadi WL, bukannya suruh khotbah, bekerja. Hati-hati kamu, saudara ya. Dan kalau dibilangin sama Pak Pendetanya, bilang sudah izin sampai Nabi 26. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.